2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, cerah banget Bu Ari. Selamat Iya, pagi Bu. karena kan ini masih pagi ya gitu, jadi Ya, kelihatannya apa ya, kita ya cerah lah gitu. ya. Lagi pula cuaca ya di sini sangat cerah gitu ya, jadi menambah kecerahan gitu ya. Selamat pagi Terima juga kasih ya Bu. Bapak. Ya, Ya. Ya, terima kasih Ibu sudah bisa meluangkan waktu bertemu dengan Bapak. Apa yang ingin Ibu bicarakan atau yang dicapai pada pertemuan hari ini, Bu? iya Bapak, sama-sama ya. Saya juga ucapkan terima kasih, kemudian, mengucapkan selamat pagi ya untuk Bapak, sama cerah juga Bapak tuh hari ini. Hari ini, di sini saya mau mengungkapkan gitu ya, tentang unek-unek saya gitu. Yang mana di sini adalah, mengenai bagaimana tuh cara apa ya, meningkatkan gitu ya kepedulian terhadap kebersihan di lingkungan sekolah, terutama di sini adalah, di kelas yang saya ampu gitu. Kebetulan, di kelas saya, di sini yang saya ampu tuh, siswa saya tuh terlihat kurang peduli gitu ya, dan saya tuh, eee, pu ada keinginan gitu ya untuk memperbaiki gitu hari ini. Oh, iya, iya. Baik, jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini adalah mencari bagaimana Ibu bisa meningkatkan kesadaran siswa tentang kepedulian pada kebersihan lingkungan ya? Betul sekali Bapak, betul. Iya. Menurut Ibu Ari, apa yang menjadi penyebab siswa kurang peduli terhadap kebersihan di dalam kelas atau lingkungan sekolah kita? Ya begini Pak ya, saya rasa di sini ya bahwa mereka itu, belum ya terbiasa gitu untuk, menjaga kebersihan, di lingkungan, sekolah gitu ya, terutama di sini adalah di kelas gitu ya. Kemudian, mereka itu kan, juga kurang memahami gitu ya pentingnya, Ya, dari kebersihan, menjaga apa namanya, kebersihan kelas gitu selama ya, ini. Mungkin juga, faktor lain ada di situ, yaitu, faktor tentang kebiasaan mereka gitu ya di rumah. iya. Nah, oke. Bapak paham. Jika lihat dari skala 1 sampai 10, di mana Ibu bisa menilai tingkat kepedulian mereka pada saat ini? Ya baik, jadi, melihat dari, apa namanya, tentang mereka itu ya terhadap, Mhm, kerapihan atau kebersihan di kelas itu sangat kurang gitu mhm. ya, kepeduliannya juga sangat kurang. Saya di sini berarti akan, menilai atau memberikan step-nya ini di angka 4 deh, Pak. Iya, oke. Oke, kalau menurut Ibu, ada nggak kekuatan yang bisa dimanfaatkan dalam situasi ini? Nah Kekuatan ini Pak, mereka gitu. iya kekuatannya di sini Pak. Saya pikir, di sini ada beberapa siswa nih ya yang sudah mulai, menunjukkan kesadaran gitu ya terhadap kebersihan lingkungan, sekolah terutama di lingkungan kelas yang, saya ampu di sini. Tapi, meskipun di sini masih sedikit di situ ya, ini, bisa ya saya kira menjadi awal gitu untuk mendorong yang lainnya gitu, mengikuti gitu. Iya, bagus itu. Artinya ada peluang, atau kesempatan yang bisa Ibu Ari untuk meningkatkan kesadaran siswa lainnya. Ya, itu kan ada peluang ya? Ya Pak, mungkin, saya bisa mulai gitu ya dari, membuat, program gitu ya nanti, kebersihan yang mana di sini, melibatkan, semua siswa utamanya. Nah ini, khususnya adalah, siswa di kelas binaan saya gitu. Biar nanti, mereka itu, punya rasa memiliki dan tanggung jawab gitu Pak. Mantap banget itu Bu Ari. Itu ide yang baik menurut Bapak. Kira-kira ada hambatan yang Ibu lihat dalam melaksanakan rencana itu enggak? Ya, eee
terima kasih ya Pak tadi untuk apa namanya, apresiasinya gitu ya. Nah di Iya. sini, mungkin, hambatannya di sini ya ada sih ya, mereka juga, pastinya akan merasa malas gitu ya, pada awalnya atau pada mulanya, kemudian, Mmm, berpikir bahwa, itu hanya tugas guru lah gitu ya, kemudian, mmm, bukan tanggung jawab, mereka gitu ya sebagai betul. siswa. Itu Iya awal-awal dari hambatan gitu ya yang ada gitu ya. iya. Oke, kita coba buat rencana, Bu. Apa langkah pertama yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan kepedulian siswa supaya dia peduli kepada kebersihan lingkungan? Ya baik Coba. Pak, saya pikir gini Pak, saya akan mulai dulu dengan, mengadakan diskusi gitu ya. Diskusi yang saya adakan ini adalah, di kelas dulu gitu ya tentang, pentingnya kebersihan dan, dampaknya gitu ya terhadap kenyamanan belajar. Jadi yang nanti saya libatkan itu adalah, diskusi dengan, siswa saya yang, saya bina gitu di kelas. Nah itu langkah yang paling bagus sekali. Apa yang menjadikan prioritas, lain yang Ibu pikirkan selain dari itu, ada nggak? Ya ada, Pak. Jadi selain diskusi di sini, saya juga nanti akan membentuk kelompok, kebersihan gitu ya di setiap, kelas Mhm, gitu ya. Nah mhm nanti, setiap siswa itu akan memiliki tanggung jawab gitu terhadap, kebersihan, kelasnya gitu. Kebetulan mhm sih di sini, saya juga selain, apa namanya, sebagai wali kelas gitu ya, saya sebagai koordinator lingkungan gitu di sekolah, mhm, iya, saya gitu. Jadi saya mulai dulu nih dari kelas saya gitu. Nah itu tadi, prioritas yang, utama yang selanjutnya itu adalah, saya juga akan apa, membentuk gitu ya, perwakilan kelas menjadi duta lingkungan gitu. oke. Bagaimana menurut Ibu Ari akan mengukur keberhasilan dari rencana Ibu tadi? Cara Ya. mengukurnya Ya, oke, di sini, saya akan melihat dulu, Pak, apakah ada perubahan dalam kebiasaan siswa gitu ya. Misalnya di sini, apakah mereka itu, mulai membuang sampah, pada tempatnya gitu ya, minimalnya ada disediakan tempat sampah, habis jajan tuh tidak harus dibuang di kolong bangku gitu ya, jadi langsung dibuang di tempat sampah yang ada disediakan, di Mhm, kelas ataupun di sini juga ada di dalam kelas gitu, sehingga nanti kebersihan kelas itu bisa terjaga gitu. bagus bagus bagus. Apa strategi Ibu untuk menjaga konsisten rencana dan mengatasi kemungkinan gangguan? Saya akan terus, memberikan dorongan, Pak, gitu ya. Kemudian, memberikan penghargaan sederhana lah gitu ya, Mmm, untuk siswa yang aktif, menjaga kebersihan, kemudian, yang berempati gitu ya. Kemudian, mhm, jika ada yang mulai malas nih ya gitu, saya akan, memberikan mereka peringatan lah gitu ya, atau, diskusi ulang gitu, Pak. oke. Kalau komitmen Ibu terhadap rencana aksi itu gimana? Komitmen saya di sini, insya Allah Mhm, saya akan berkomitmen, untuk memulai diskusi minggu depan, Pak. mhm, Dan, di sini saya juga akan membentuk kelompok kebersihan mhm, di setiap kelas. Di sini mhm, adalah, akan segera gitu ya setelah, mmm, itu gitu. Jadi secepatnya lah di sini akan saya, lakukan itu. oke. Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen itu? Ya, di sini, berarti nantinya, saya akan berkolaborasi gitu ya dengan Mmm, semua pihak sekolah gitu ya, yaitu, guru-guru gitu ya, kemudian, mhm, eee, yang mana di sini mereka tuh, mengawasi gitu ya saat belajar mmm, gitu. Jadi, bisa memperingati juga gitu, atau mhm, kalau setelah selesai pembelajaran bisalah di sini mmm, diingatkan gitu bahwa jangan lupa tuh, sampahnya dibuang atau dibersihkan dulu atau ketika mau masuk kelas gitu ya, kalau mhm, misalkan kelas belum bersih, diharapkan suruh dibersihkan dulu lah gitu minimalnya, di mmm, bawah meja masing-masing coba kalau ada sampah silakan dibuang. Nah ini kalau misalkan, untuk apa namanya, para guru mata pelajaran gitu ya. iya, Kemudian, di sini juga bisa bekerja sama dengan, tim OSIS gitu ya untuk, mhm. membantu dalam mengelola program nantinya yang akan, dijalankan, begitu Pak. Wis,
Ini luar biasa Bu Ari. Oke lah, kalau begitu saya beri apresiasi atas solusi yang Ibu dapatkan itu ya. Nanti saya akan cek perkembangan dari program yang Ibu lakukan dalam 2 minggu ke depan ya. Bagaimana menurut Ibu? Ya Pak, setuju Pak. Saya Oke, juga, sangat berterima kasih sekali ya ya. atas bimbingannya. Hmm, Siap Pak, saya laksanakan gitu ya. iya. Ya, barangkali seperti itu ya Ibu Ari ya. Terima kasih sekali. Semoga juga kebetulan ada kegiatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selamat siang Pak Encep. Terima kasih ya sudah Eh, meluangkan waktu ya, Bapak di sini bisa hadir gitu ya, eee, untuk meluangkan waktunya sekitar 15 menit lah ya ini untuk mengobrol. Di sini, saya mendapat, apa ya, katanya mendapat kabar katanya Bapak tuh mau ngobrol gitu ya, kepada saya gitu. Coba deh apa sih yang mau diomongin gitu untuk hari ini? siang Ibu, ih luar biasa ya. Apa ini pertanyaannya banyak banget harus dijawab. Oke Ibu, sebetulnya ini kan saya tuh diberi amanat ya saat ini jadi di kelas. Cuman di kelas saya kebetulan apa mendapatkan anak yang malas sekolah tuh Bu. Tahu tuh anak tuh. Sudah beberapa kali terjadi dan tentunya saya ingin menemukan solusinya itulah Bu. Oh, iya iya iya. Berarti itu intinya bahwa, di sekolah, Bapak gitu ya, ada Hmm, banyak anak yang malas sekolah. Nah, di sini, tujuan, pada hari ini gitu ya, tadi tentang, permasalahan, yang diutarakan gitu, bagaimana, Bapak tuh, bisa membantu siswa tersebut lebih rajin untuk masuk sekolah gitu, ya tepat Ibu itu. mhm, gitu. Berarti setuju Iya, ya, Pak, ya, di situ ya? iya Bahwa Bapak setuju. tuh akan apa namanya, membantu gitu mereka itu untuk rajin ke sekolah ya? Ya, Betul oke. sekali Bu. Iya, baik. Nah di sini menurut, Pak Encep ya, apa sih yang menyebabkan siswa Bapak itu malas sekolah gitu? Saya sudah pernah berbincang ya secara pribadi dengan dia, gitu dengan yang bersangkutan. Ternyata siswa itu mengalami kebosanan dalam belajar, Bu, sebetulnya. Jadi menurut dia itu tidak ada yang menarik di sekolah katanya. Terus sepertinya dia juga punya masalah di rumah ya kelihatannya kalau di daerah itu memang banyak orang tua yang ke Saudi gitu ya berkunjung kelihatannya. Tapi ini ya belum belum kelihatan dia ngomong secara terbuka. Nah itu, Oh iya iya. Berarti gini ya Pak, berarti, faktor lingkungan keluarga juga mempengaruhi ya, kemudian tidak ada keterbukaan ya itu ya yang menyebabkan itu. itu Nah sekarang gini Pak, kalau misalkan kita lihat ya Pak ya, dari skala 1 sampai 10 nih, nah bagaimana tingkat motivasi, anak gitu ya, siswa Bapak itu untuk mhm, datang ke sekolah, menurut Pak Encep gitu? mhm. Kalau hemat saya sih anak ini kebetulan memang harus ditolong nih. Di angkanya angka angka 3 kelihatannya ini. Karena dia sering masuk tanpa alasan gitu. Nah ini Bu, di 3 lah cocoknya itu. Oh iya iya, angka 3 berarti ya Pak ya? Mhm, Karena, di sini mah, memang betul-betul rawan gitu ya untuk, eee, mhm, pergi ke sekolah gitu. Baik, betul nggak mau kemudian ja kemudian begini ya, Pak Encep ya, apakah mhm, di sini ada kekuatan yang bisa, eee, dimanfaatkan gitu ya untuk membantu siswa mhm, tersebut gitu? sebentar ya kalau saya ingat-ingat memang sebenarnya dia tuh kalau dilihat ya ketika ini dulu, memiliki potensi dia itu sebetulnya pintar lah kalau menurut bapak mah. Jadi ketika dia waktu masuk, hasil belajarnya ya cukup baik sih, Bu. Mungkin jika dia merasa lebih didukung, dia akan lebih semangat kelihatannya. Karena dia itu memiliki potensi sih pada dasarnya anak itu. Iya,
Iya, betul betul, setuju sekali ya itu. Apalagi potensi ada gitu ya, Mhm, terlihat semangat juga, ya ada itu, gitu ya. Tinggal, di mhm, sini, eee, ada peluang atau, tidak gitu? Artinya di sini, apakah ada peluang yang bisa, diambil untuk meningkatkan motivasi siswa ini gitu loh, Pak? mhm. Saya rasa setiap anak itu pasti ada peluang, terutama kepada yang anak yang Bapak ingin cari solusi ini ya. Iya, Dia diberi tanggung jawab, nah biasanya kan anak seperti itu tuh, terlibat dalam kegiatan yang disukai, nah biasanya kan iya. banyak teman juga. Mungkin, motivasinya akan meningkat kalau kita berikan seperti itu kelihatannya, Bu, Iya, peluangnya iya. di situ. Oh, iya, iya, berarti dirangsang gitu ya, dengan Mhm, kegiatan yang, mereka sukai gitu ya. betul, Nah, di sini, Pancep ya, gitu ya, itu, mhm, bisa menjadi, langkah yang baik gitu ya. Nah, apakah, mmm, di sini ada hambatan atau tantangan gitu ya, yang mungkin muncul, dalam membantu, siswa tersebut gitu? mhm. Eee, Bisa iya juga sih sebetulnya, karena mengingat tadi itu, jadi masalahnya mungkin dia berangkatnya dari rumahnya. Jadi dia tidak fokus biasanya kalau ada masalah dari rumah ya. Nah inilah yang mesti kita diselesaikan dulu, nah itu. Oke, oke. Oke Pancep, mari kita, buat rencana gitu ya. Nah, di sini, Mhm, apa coba langkah pertama yang akan, Pancep ambil gitu ya untuk, mhm, membantu siswa tersebut lebih, rajin gitu ya berangkat ke sekolah iya, gitu? oke. Saya pikir saya akan mencoba pendekatan lebih personal ya. Nanti saya akan bicara lagi dengan anak untuk mencari tahu lebih dalam masalah yang dihadapi. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga sekaligus memberikan dukungan moral lah terhadap pribadinya, bahwa memang sekolah itu kan, jembatan untuk apa, menuju kesuksesan apabila ada kesempatan kan gitu ya. Nah itu Ya, barangkali itu, Bu. ya itu langkah yang baik ya Pancep ya gitu. Tapi, apa sih prioritas utama dari rencana itu? Mmm, saya akan fokus membangun kepercayaan siswa, terhadap saya, Bu. Jadi saya pingin, siswa tersebut merasa percaya terhadap saya lah, agar lebih terbuka mengenai masalah yang dihadapinya. Nah itu yang skala prioritas. Ya, bagus, Pak, ya. Jadi, di sini bangun dulu gitu ya, kepercayaan Mhm, anak kepada Bapak gitu ya. Jadi, betul. ini sangat sangat membantu gitu. Nah, Mhm, di sini, untuk mengukur keberhasilan dari rencana ini bagaimana? mmm, barangkali saya akan melihat apakah ada perubahan dalam kehadirannya. Jika dalam 2 minggu dia lebih rajin datang ke sekolah, itu menandakan bahwa langkah saya itu setidaknya berhasil gitu, Bu. Ya, oke. Tentunya ada dong strategi gitu ya, yang akan apa namanya, jalankan gitu ya oleh Pak Encep gitu ya. Nah ini apa sih strategi gitu yang digunakan gitu ya, untuk menjaga konsistensi dan, mengatasi gitu ya kemungkinan dari gangguan seperti, masalah di rumah yang masih Mhm, berlanjut gitu loh, Pak? mhm. Tentu karena, kami itu kan selalu berkolaborasi ya kalau di sekolah. Saya akan bekerja sama dengan, bimbingan konseling nih, Bu. Jika masalah di rumahnya lebih komplik, tentunya ya karena kita kan memerlukan mereka, supaya penanganannya tepat, sehingga akan ada pendekatan yang lebih profesional untuk membantunya. Dengan BK lah pertama dulu kelihatan. Ya, berarti di sini tetap ya harus Mhm, berkolaborasi dengan, pihak yang terkait di dalam sekolah tersebut. Dalam hal ini mhm, ya utamanya dengan, BK gitu ya. betul, Baik Bu. Pancep, kemudian di sini, tentunya ada nih komitmen gitu ya dari Pancep. Nah ini apa sih, komitmen Pancep gitu ya terhadap rencana aksi, ini gitu? Komitmen saya ya selaku guru merasa terpanggil untuk menuntun ya dalam hal ini berarti memberikan perhatian lebihlah pada anak itu dan mencoba, berbicara
dengannya minggu ini barangkali untuk memahami lebih lanjut masalahnya, Bu. Ya, baik. Tadi, ada, Pancep berkolaborasi dengan pihak BK gitu ya. Nah, di sini, Iya, selain pihak pihak BK gitu ya, apa ada gitu atau siapa gitu ya yang bisa membantu Bapak gitu ya dalam menjalankan rencana, tersebut gitu, Pak? tentu tidak ada lagi ya harus dengan orang tuanya, karena berarti kita harus mengetahui, betul-betul, keberadaannya seperti apa. Nah itu barangkali, Bu. Ya, oke, Pak, bagus ya Pancep ya. Ini Mhm, sangat, bagus sekali lah gitu ya menurut saya gitu. Mudah-mudahan di sini, apa nanti yang akan dijalankan bisa, terlaksana gitu ya, walaupun di situ pelan-pelan. Nah di sini, saya nantinya akan menindaklanjuti, dalam beberapa minggu gitu ya, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi gitu ya, untuk melihat perkembangan, dari rencana Bapak. Apakah itu sesuai dengan, atau sesuai, bagi Pak Encep atau tidak gitu. Nah, Ibu, saya tuh ya, sebetulnya berterima kasih banget dengan ngobrol gini, taunya solusinya didapat juga ya. Makasih, Bu, atas ini solusinya betul nih, pencerahan banget hari ini, bener. Mudah-mudahan ya, doanya aja, Bu, ya, ini ya. luar biasa, ih. Iya Pak, kita saling mendoakan gitu ya. Oke Iya, ya Pak ya, nanti kita lanjutkan pada, obrolan berikutnya gitu baik, mudah-mudahan ada iya, waktu luang gitu dan nanti juga, iya, saya akan melihat gitu ya tentang perkembangan dari rencana Bapak. Bapak terima iya, kasih di sini atas iya, waktunya ya gitu. iya, Saya mau ada keperluan lain nih Pak ya, iya, saya Ibu, sudahin dulu ya Pak ya. iya, Bu. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ansep. Salam sehat selalu ya. Iya, Ibu, makasih, Bu, banget saya yang makasih. Yuk.